Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait infografis pada tugas kali ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Pertama ada Karen Marito Lumban Gaol dengan NIM 123450020. Ada saya sendiri Dafa Hadian Nafista dengan NIM 123450025. Ada Tarisha Hidayatul Rahmi dengan NIM 123450052. Ada Hafsa Fazila Aradi dengan NIM 123450079 dan ada Rahmah Gustriana Deka dengan NIM 123450102. Nah, pada infografis kali ini kami mengambil judul Mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Lampung tahun 2023, estimasi dengan penduga parameter satu populasi. Nah, pada kali ini kami mengambil data di BPS terkait dengan IPLM. Apa sih itu IPLM? IPLM itu sendiri adalah salah satu indikator yang penting untuk mengukur tingkat literasi masyarakat di suatu wilayah. Dan terdapat dua aspek penting dalam IPLM, yaitu aspek masyarakat dan unsur pembangunan literasi masyarakat. Terus kami mengambil dataset yang ada dan estimasi IPLM Provinsi Lampung itu dapat dihitung menggunakan pendekatan statistika. Salah satunya yaitu dengan penduga parameter satu populasi untuk dapat memperkirakan rata-rata dan penyebaran dari data IPLM pada Lampung tahun 2023 ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Karen. Pada Karen, dipersilahkan. Oke, baik. Jadi untuk tujuannya itu untuk memperkirakan rata-rata indeks pembangunan literasi masyarakat di Provinsi Lampung pada tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan statistik yang melibatkan penduga rataan satu populasi yang dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat literasi masyarakat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sedangkan untuk metodologi, untuk metodologi, ini menggunakan metode pendugaan parameter dengan uji T untuk menganalisis rata-rata indeks pembangunan literasi masyarakat di Provinsi Lampung dengan interval 95% yang dihitung menggunakan formula di mana X bar adalah rata-rata sampel dan S adalah simpangan baku. Lalu pendekatan ini didasarkan pada distribusi T Staden karena populasi diasumsikan berdistribusi normal dan sesuai dengan tingkat kepercayaan, ini bisa menyimpulkan grafik distribusi data yang digunakan untuk mengevaluasi variasi antar wilayah dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Sekian, untuk selanjutnya saya serahkan kepada yang akan menjelaskan hasil atau temuan. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada hasil pada grafik 1 akan dijelaskan oleh Tarisha. Pada Tarisha dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai hasil yang pertama, itu berupa diagram batang horizontal dari indeks literasi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa distribusi data dari indeks pembangunan literasi masyarakat itu menunjukkan adanya variasi antar wilayahnya. Nah, dari variasi indeks pembangunan literasi masyarakat itu menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dari antara wilayah-wilayah tersebut. Dapat kita lihat sendiri dari pertama itu daerah metro yang paling tinggi itu dengan indeks literasi tertingginya sebesar 92,86. Ini mencerminkan tingkat pembangunan literasi yang baik. Kemudian berbanding terbalik dengan Lampung Tengah itu dengan indeks literasi terendahnya sebesar 43,04. Nah, dari grafik tersebut, ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam tingkat literasi masyarakat di berbagai daerah. Sekian, saya kembalikan kepada Dafa. Baiklah,
Terima kasih Tarisa. Selanjutnya untuk hasil pada grafik 2 itu akan dijelaskan oleh Rahma. Pada Rahma dipersilahkan. Baik, jadi berdasarkan sampel dari 15 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, kita akan mengestimasi rata-rata indeks pembangunan masyarakat di seluruh Provinsi Lampung, yaitu dengan menggunakan nilai T. Nah, diperoleh bahwa kita menggunakan taraf signifikansi yaitu 0,05 dan derajat kebebasannya itu adalah jumlah sampel dikurang 1, yaitu 15 dikurang 1, yaitu 14. Nah, dari hasil itu diperoleh bahwa nilai T-nya adalah 2,14. Nah, kemudian dari nilai T tadi dimasukkan ke dalam rumus interval. Nah, berdasarkan rumus interval, diperoleh bahwa estimasi rata-rata indeks pembangunan literasi masyarakat Lampung itu berada pada rentang 49,36 sampai 63,35. Artinya bisa dikatakan bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat Lampung itu berada pada tingkat sedang. Nah, jika kita melihat pada grafik distribusi nilai T tersebut, terlihat adanya selisih interval yang sangat tinggi. Ini menunjukkan adanya variabilitas yang tinggi dari indeks pembangunan literasi masyarakat Lampung di setiap kabupatennya. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahma. Baiklah, selanjutnya itu untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Hafsah. Kepada Hafsah dipersilakan. Baik, terima kasih. Dari penjelasan dari teman-teman saya tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa hasil analisis ini menunjukkan indeks pembangunan literasi masyarakat Lampung di tahun 2023 itu berada pada rentang yang sama. Rentang yang masih tergolong rendah hingga sedang, yaitu antara 49,36 sampai 63,35. Hal ini mencerminkan adanya variasi tingkat literasi antara kabupaten atau kota di Provinsi Lampung. Dengan beberapa wilayah seperti metro yang memiliki nilai tertinggi, sementara wilayah lainnya cenderung lebih rendah. Variabilitas data yang tinggi ini mengindikasikan adanya ketimpangan yang signifikan dalam tingkat literasi masyarakat. Nah, dari analisis ini menekankan pentingnya pengembangan kebijakan strategis yang lebih inklusif dan merata untuk meningkatkan literasi masyarakat. Langkah-langkahnya itu kita bisa seperti penyediaan akses pendidikan, literasi yang luas, peningkatan fasilitas perpustakaan, pelatihan tenaga pengajar, dan lain-lain. Nah, selain itu juga perlu adanya kolaborasi antar pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk mendorong peningkatan indeks literasi di seluruh wilayah Provinsi Lampung, sehingga dapat mengurangi ketimpangan tadi. Mungkin itu saja kesimpulannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dava. Dav? Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.